Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gusma, kajian Kiai Haji Ahmad Dauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kula terangno saking mulai asbabun nuzul. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan. Hiburan dari Tuhan, ya Allah nyukani pelipur larang niku saat Nabi ngalami dua kesusahan. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas. Minoritas, kaum minoritas kecil, miskin, terus pendukungnya tidak ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, gini sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya. Gini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing entek-entekan berjuang, ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat. Terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu niki sing termasuk ilmiah nggih, ilmiah. Sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan niki ngaji nggih. Terguncang itu karena secara mitos nggih, keyakinane tiyang Arab niku pun kadung kedikte embek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Nggih, kula baleni malih nggih. Kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang enggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Israel. Orang mungkin Nabi kok ora turunane wong Yahudi atau wong Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka bilang antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasi tiang kafir Mekah pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nemu ummiyin, bintu-bintu untuk apa? Wahyu. Podo-podo dadi Nabi rak kita, orang Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter, saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina, ya mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Ya aku apa tau roh Palestina? Setelah kau detail-detail, nak kau pancen roh itu pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlahnya piro, terus madhepe ning diwa. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib, niku dites nak iso tenan. Saiki aku takok jumlah pintu Baitul Maqdis piro. Niki peringatan kangge santri-santri bahwa semua Nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat ning masjid kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi." Termasuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Kok aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? So, tak kok aneh-aneh.
Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra, di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian, perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini, sampai di hadis-hadis sahih Nabi bisa menjelaskan detail. Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal, itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos, Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham Ben Saman roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, hanya permainan politik. Mau sampean ben roh sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Israel itu bukan menunjuk sebuah negara loh, sampean pun salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk auladi Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris, paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin. Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladi Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ana jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan niku mimbani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut Nabi Muhammad itu ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten? Ibrahim. Okay. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini ku Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Gini ku sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila bin intadzawil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila bin intadzawil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Tapi yang menjadi masalah yaitu tadi saya sudah bilang seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad. Sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kabsah. Oh Muhammad sing cilik di rumah tukang angan wedhus. Jadi kowe nak seneng kiai kan inna akramakum indawi atqakum. Cek Ben Karlan, cek Karmin pokoknya takwa ya kiai. Kiai. Tapi nak lagi gedeng kiai iku kan anake Karlan kok kakean tingkah. Lah dhisik wong Mekah ya ngoten niku. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputarku Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahna ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kabsah, mergo cilike Nabi tau dirumat, cara kene ya Karlan ning penjara desa. Mulane Nabi tau angon wedhus, mergo tau de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter, dididik wong Yahudi. Kowe nek istilahna aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, iku cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kabsah. Di wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedeng wong kemusuk kan terus repot ya. Oh, terus nyebut desa asli ini asal nak seneng bupati ya jadi bupati orang nomor 1 di Bojonegoro nak gedeng golekno asal usule. Sing ngoten mun sunatullah mulai riyen sampai kiamat ya. Sunatullah lihati kot kelas napa? Mengkobel. Walanta jidali sunnatil lain napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Jika nabi dalam proses Isra
itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Niki penting ya, penting kalau terangaken karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene thariqah jenenge as-sanad al-mu'tabar, sanad sing mu'tabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri. Karena setiap orang ya, mesti ada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Nggak detail. Satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran. Sampai ngurunut sejarahnya coba. Kita ini kan kadung dibentuk, artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina yadeh, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya. Mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariyah, yang menyangkut tabiah apa? Basariyah. Kalau contohnya ngeten, misalnya begini. Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim. Beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan nak ning ceritane kiai-kiai desa dari Nabi Ibrahim cilike kon adol patung. Terus didol meniki patung, ya ora manfaati ra mudarati, mbok tuku ya karepem ora napa karepem. Mbok ana sanate mbok ora, pokoke cerita itu populer. Disejarahkan begitu. Sehingga Nabi Muhammad tahu, oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan terima paman, Pak Lek, Pak D, Abu Jahal sinten? Abu Lahab. Nabi Ibrahim malah bapak. Dah gitu. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo napa? Mboten kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter mecano piring gelas itu kan itu murah banget. Begitu terus. Nabi Musa juga gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basariah sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Karena nak kiai temperamental kadang jotosan ya ono sanate ya Nabi Musa nak tukaran ra cocok napa? Jotos. Fawakazahu Musa faqada alai. Artinya ya basariah sekali. Cerita ABG ini publik wonten saat beliau melarikan diri, lala ketemu cewek loro. Ya ora wentise barang Nabi Musa, waduh mari maksiat ae terus kan. Wadek aja mlaku ning ngarepku. Nah kena angin aku roh sikile mari nafsu. Aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono ke mlaku guriku. Ya basariah sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya, kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik bil jibalin apa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang temriki sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mengenai kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe dhe jeneng supaya ora aku nabi jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam ra jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa
Ahmad. Mulane Ahmad bin Hulam pas ngaku nabi pengaruhnya gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja. Gus, cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian ndak akan masuk. Nah anak jenenge Kartolo atau Karmin itu ndak akan masuk kriteria wong sing bakal dadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh Ahmad Hulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musaddiq ya mergo musaddiqal lima bena ya teh. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah. Di barokah sampean jeneng Jawa orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya. Tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nak dadi kiai aja mripat ijo nak roh dhuwit. Wis pokoke dilatih. Tapi dari kiai saiki orang mripat ijo, mripat abang. Mergo dhuwit saiki abang. Dhisik dhuwit paling gedhe rak 50.000 iku rak ijo. Lah saiki 100.000 abang. Lah saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten njen repot. Tuh gara kula di santri dablek, nek di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguwak. Kowe jare rabi Pak ning njaba, bojone jare loro fitnah, Dik. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udik nak loro. Sing bener apa? Telu. Lah sakniki mun politik ngoten enggak saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Ngomong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok. Korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ae. Geneman. Ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Mun ya. Wah itu permainan kata begitu niki kula penting kula terangaken nggih. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran nggih. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya nggih atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun apa yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku ora ummiyin. Balik dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Ya terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu bi afwahihim. Efektivitas bi afwahihim itu sampai tenggene Tarikhus Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah saiki gara-gara dekne kangen keluargane manjen dekne cak Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dadi saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe tunggu urusan kiblat jare.
Jadi pas Nabi itu masih di Medina. 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat untuk wahyu falanuwal liana kakiblatan tarduha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saat ini kan madhep teng Mekah. Sajane kan normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh. Terus salat madhep daerahe dhewe, nggo pelipur lar. Jare sahabat sing ndafal muslimin diangen-angen ya iya. Dan ini kula peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya niku sing disebut ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis itu sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman shalla ilal qiblaten, nggih. Ana mimman shalla ilal qiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah nggih kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah mboten, memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipur lara itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang napa khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk wae nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Bon niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah niki kula terangno. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir, karena dzukira fil Quran. Isra itu dzukira fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa faqat. Sampeyan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas
musyawarah besar di Jombang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan tuh Al-Kawakibul apa? Lama yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah seti. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi apa? Fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan artinya masalah itu. Kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem sudah dibualung ya dibualung, dibakas tangi barang. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusia itu masalah-masalah sing ya begitu. Oke. Mpun niku mboten penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama nek rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita ya. Kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah itu. Masa kiai paling kerengau sapa mbok terkenal kerengau. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah itu tetap ora tahu terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal ijo be abang, yang wabang ya abangan tenan. Sing ijo. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mauidzatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yang ngalalo daerah wong Syiah nggih ngalalo daerah napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih-fikih khas Arab. Mau biasa muni wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebut darun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keyo gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir.
Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas atau itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair. Zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik. Ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh. Sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah. Jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Tradisi anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kak budutnya boten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, ya beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin Ramos Hurta disuduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat lah, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras setuju antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok lho kiai kok ngono. Nek sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono, ana sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono, ana sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya ora maca Quran pelang-pelang ora karepe, menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional.
Makanya saat-saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang, sekarang setiap orang bikin from apa forum, ya itu baik. Kalau niatnya baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya angger NU atau Muhammadiyah ajak mayoritas, aku milih salah sitok itu. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran mbek Den Samsudin itu terpola. Tapi nek angger wong ngrasa ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri. Nggih, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti GR sebagai kelompok dewe. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot. Mursid di kelompok dewe, tukang toreko di kelompok dewe, tukang ngaji di kelompok dewe. Modal kitab pirang-pirang sesuk ana jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahhab. Sing ra iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ono bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Buat cocok ra cocok, boleh milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil
sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi? Nah, di sini Allah mengingatkan kita innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya dan bisa hamil, bisa melahirkan atau bisa menelur dan sebagainya, maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa dan akhirnya kita ikrar seikrar-ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban yaitu onta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW, untuk merasa tidak mampu, itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut. Tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu. Tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk, itu mesti kita itu kok hebat nyamuk, tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga rapat terus untuk menjaga ketahanan populasinya itu. Jadi andaikan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus kecil apa? Sudah gitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayatku, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum.
orang melihat terus gue gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat kadang-kadang kita ragu masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu udah usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini. Saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel gak mau, tapi komunitas internasional mintanya dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan gak cantik miskin lagi. Itu nyata ya. Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti. Gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok enggak pas ya wajah gini di rumah saya gitu. Kok enggak pas wajah gini kok di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah aku enggak jadi. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti Ibu Menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan itu. Tapi kalau enggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal gitu. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beling, umat yang enggak jelas. Itu memang ujiannya. Kalau enggak ada ujian ya enggak keren gitu. Kayak ya biasa aja lah kita hadepin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi. Jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana besok ini saya luluhkan, saya hancurkan. Yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa? Habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih ada. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia. Ditemukan apa, mulai begon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa gitu. Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut. Karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Enggak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa riwayat dijelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala.
Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngendikan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, yaitu mesti keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik. Ini tentang Mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arikhna ya Bilal. Arikhna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri, atau kita ajudan, atau kita apa. Kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden, atau dengan menteri, atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya itu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali. Ini nggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat. Untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari Nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baik lah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura, jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai itu nggak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagung tidak bisa ngakhiri karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit, Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman, ditarik itu enggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istighraq billah, sudah nyaman dengan Allah sehingga ditarik itu enggak kerasa.
Dulu di daerah sini masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya. Karena ketika sujud dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit. Sampai santrinya bilang, mbah, sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya, kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebetulnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga? Tanya, di surga ada sholat enggak? Enggak ada kan? Wah kalau enggak ada sholat saya enggak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat aja. Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, masuk surga, enggak ada sholat lagi, enggak ada puasa lagi. Jadi ini kan kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan. Harus latihan. Kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah SAW. Ketika ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyamanku, hatiku tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah. Sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, hei para imam kalau sholat jangan lama-lama. Kalau sekarang, andai kan Nabi hidup di zaman sekarang, pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah cepat, ya. Malah super kilat itu. Ada yang terawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit itu. Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa. Karena bawaannya asik. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita tidak ada. Kita semua akan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit, ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz, itu Khomisul Khulafa, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama. Dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling setelah mati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan setelah mati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rahman Rahim. Cerita legenda yang lebih dasar dari itu, masyhur itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, nggak usah dilarang juga nggak bisa niru kayak kita. Cuma saya maklumatkan jangan ditiru. Meskipun nggak usah dilarang juga nggak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu bawaan kalau mau kabundut itu ya asik. Rasulullah SAW ketika mau wafat, intaqala ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu tidak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi. Kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat.
Dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Udah gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Itu kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah, dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milik Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, satu apa? Kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikan. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem, ketika itidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Makanya ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit, bayar oksigen. Kalau kita butuh air, bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya, kiai itu tidak apa ya. Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu. Memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Salat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillahi katsira. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya. Nyatanya waya mati ya mati. Kalau enggak makan lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau enggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Ya. Tapi coba apa dia kuat enggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau enggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu. Tapi kamu butuh saya. Itu habis kita sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang, kana yakulanit to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-arif billah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanahu wa bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madirin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek tuh ya sudahlah kalau kamu hebat jangan mati katanya. Nah, salat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini,
Besok mau saya lebur, sementara saya mau ngabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli zat yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang imami ya, saya selalu jadi makmum. Jadi andekan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau mau lama ternyata banyak urusan jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga gak ada sholat itu ya terus wopo itu gak asik kan. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa pasangan kamu banyak, itu ayam lebih kuat ketimbang Anda karena 1 hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu Ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi. Ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus. Ada yang rukuk terus. Ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya mi'raj. Tapi di balik mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status. Ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan. Itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Coro Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makamnya melangkai saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadung ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya. Gak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang gak boleh kalah. Terus kata Allah, ya gak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus gak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, udah bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai gini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu.
Tapi kalau bisa bikin ngapain beli? Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Jantiko, jamaah anti koler, yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.